Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Real Madrid bantah isu mau pindah ke Premier League. Isu keinginan Madrid untuk hengkang ke Liga Inggris muncul dari surat kabar Spanyol Mundo Deportivo. Los Merengues diklaim telah mempelajari selama berminggu-minggu kemungkinan untuk keluar dari kompetisi Liga Spanyol. Madrid disebutkan mau cabut lantaran hubungan mereka dengan La Liga sedang memanas. Laporan dari Mundo Deportivo mendapat komentar dari Tebas. Pria yang berkuasa di La Liga sejak 2013 itu menyebut kabar tersebut sebagai omong kosong belaka. Pihak Madrid tak lama kemudian memberikan pernyataan resmi terkait isu tersebut. Los Blancos menegaskan bahwa laporan yang ditulis Mundo Deportivo sepenuhnya salah. Resmi, Memphis Depay dan Eric Garcia kini bisa bela Barca di La Liga. Sehari jelang laga perdananya di La Liga, Barcelona mengumumkan bahwa mereka sudah berhasil mendaftarkan Memphis Depay, Eric Garcia, dan Rey Manach. Itu berarti ketiganya bisa dimainkan saat Barcelona menjamu Real Sociedad di Camp Nou di pekan perdana La Liga Minggu 15 Agustus 2021. Dalam pernyataan di situs resminya, Barcelona menyebut bahwa ketiga pemain tersebut berhasil didaftarkan setelah Gerard Piqué bersedia menurunkan gajinya. Varane resmi jadi pemain Manchester United. MU versus Leeds berlangsung di Old Trafford. Setan Merah membuat kejutan jelang kick-off dengan menghadirkan Varane ke dalam lapangan. Itu sekaligus memastikan bahwa Manchester United sukses menggait ex Real Madrid tersebut. Varane diikat kontrak sampai 2025. Manchester United dengan senang hati mengumumkan penandatanganan Rafael Varane hingga Juni 2025. Bunyi pernyataan MU di situs resmi klub. MU versus Leeds, Fernandes hat-trick, Setan Merah pesta gol. MU versus Leeds berlangsung di Old Trafford. Bruno Fernandes membawa MU memimpin 1-0 di babak pertama. Pogba, Fernandes, Bruno. Yes! Leeds sempat menyamakan skor di menit ke-48 lewat Luke Ayling. Ayling is lining up the shot. Oh, what a hit! 4 menit berselang MU unggul 2-1 lewat Mason Greenwood. It's away from Struck. Greenwood's in here. Greenwood! Fabulous! Oh! MU memperbesar keunggulan menjadi 3-1 di menit ke-52 lewat press Bruno Fernandes. Oh, is it cross the line? Fernandes mengemas hat-trick di menit ke-60 untuk membawa MU memimpin 4-1. I think he might be offside, Bruno. Bruno Fernandes! Oh! Fred kemudian memperbesar menjadi 5-1 di menit ke-68. To Pogba, striding forward, Pogba, nice ball in Fred! Kemenangan ini membuat MU untuk sementara duduk di puncak klasemen dengan 3 poin. Chelsea versus Crystal Palace, The Blues menang 3-0. Bertanding di Stamford Bridge, Marcos Alonso membuka keunggulan Chelsea di menit ke-26 lewat tendangan bebasnya. Lots enjoyment. Christian Pulisic menggandakan keunggulan Chelsea di menit ke-40. Find one over for Werner, it's loose, and there's Sepakan jarak jauh, Trevoh Chalobah di babak kedua mengubah papan skor menjadi 3-0 untuk tuan rumah. He's up a bit. over edge to shoot, so yes! Chelsea pun menang telak 3-0. Hasil ini membuat Chelsea menempati urutan kedua klasemen sementara dengan 3 poin. Leicester versus Wolverhampton, gol Vardy menangkan The Foxes 1-0. Leicester City membuka musim baru Liga Inggris dengan hasil sempurna. The Foxes menang 1-0 atas Wolverhampton Wanderers lewat gol tunggal Jamie Vardy. Ricardo goes down the right side and whips across in. Oh no!
Dengan hasil ini, Leicester menempati posisi ke-8 dengan raihan 3 poin. Norwich versus Liverpool, The Reds sikat Norwich 3-0. Pada pertandingan di Carrow Road, Liverpool mendapat perlawanan dari Norwich yang mengimbangi penguasaan bola. Tetapi Liverpool lebih mematikan karena bisa bikin 3 gol dari 8 peluang tepat sasaran. Diogo Jota membuka keunggulan di menit ke-26. An infringement, and that means Liverpool can come away at the other end. And Diogo Jota's there. Roberto Firmino di menit ke-65. It's going to come to Salah and across the face of goal. And Roberto Firmino. Dan Mohamed Salah di menit ke-74. Race towards Van Dijk and it comes to Salah. Kemenangan ini membuat Liverpool sementara berada di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin. Hasil Premier League hari ini. Watford menang 3-2 atas Aston Villa, Everton menang 3-1 atas Southampton, Burnley kalah 1-2 dari Brighton. MU versus Leeds, Bruno Fernandes samai rekor Mohamed Salah. Game week pertama Liga Inggris 2021-2022 mempertemukan MU versus Leeds United di Old Trafford. Setan Merah tampil dominan dan menutup laga dengan kemenangan telak 5-1. Fernandes menjadi bintang MU di pertandingan kali ini. Gelandang Portugal itu tanpa ampun menyerangkan 3 gol ke gawang Leeds. 3 gol Bruno Fernandes di laga MU versus Leeds membawanya masuk ke dalam buku rekor MU. Ex-bintang Sporting CP itu menjadi pemain pertama Setan Merah yang mencetak hat-trick di game week pembuka Premier League. Fernandes menjadi pemain ke-10 dalam sejarah yang membukukan hat-trick di pekan perdana Liga Inggris. Dia menyamai apa yang dilakukan bintang Liverpool Mohamed Salah musim lalu. MU langsung tancap gas bikin rekor Premier League. Manchester United langsung tancap gas dengan membantai Leeds United di pekan pertama Liga Inggris 2021-2022. Mereka jadi klub pertama yang meraih catatan gemilang tersebut. Untuk pertama kalinya juga, MU mampu membuat 5 gol di pekan pertama setelah terakhir pada Agustus 2006 saat membantai Fulham 5-1. Ini tentu jadi start yang apik untuk MU yang berambisi jadi juara Liga Inggris musim ini. Apalagi MU sudah ditopang oleh skuad yang mumpuni, termasuk ketambahan 2 pemain top, Jadon Sancho dan Rafael Varane. Kemenangan ini sudah bikin manajer Ole Gunnar Solskjaer puas karena tak menyangka Manchester United langsung menggila di pekan pertama. Alaves versus Madrid, Benzema 2 gol, El Real menang 4-1. Real Madrid membuka musim baru Liga Spanyol dengan kemenangan atas Deportivo Alaves 4-1 di Estadio Mendizorroza, Minggu 15 Agustus. Real Madrid mencetak 3 gol terlebih dahulu melalui Karim Benzema di menit ke-48. Nacho di menit ke-56. Dan gol kedua Benzema di menit ke-62. Alaves mendapat hadiah penalti di menit ke-64. Jose Lu yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Madrid kembali memperlebar kemenangan melalui gol Vinicius Junior di menit injury time babak kedua. Hasil ini membuat Real Madrid menempati posisi puncak dengan 3 poin, sementara Alaves berada di posisi juru kunci dengan 0 poin. Hasil La Liga hari ini. Real Mallorca imbang 1-1 melawan Real Betis, Cadiz imbang 1-1 lawan Levante, Osasuna imbang melawan Espanyol dengan skor kacamata. PSG versus Strasbourg, Les Parisiens menang 4-2. Paris Saint-Germain menjamu Strasbourg dalam lanjutan Liga Prancis di Parc des Princes Minggu 15 Agustus. Les Parisiens menang dengan skor 4-2. Dalam laga ini PSG belum diperkuat sang mega bintang Lionel Messi. PSG unggul lebih dulu dengan mencetak 3 gol melalui Mauro Icardi di menit ketiga,
Abdou Diallo. Diallo's cross is a testing one. It's a very good one. Kylian Mbappe di menit ke-25. Back now with Kylian Mbappe. Mbappe shot on for the Frenchman is deflected. Dan Julian Draxler di menit ke-27. Mbappe again in the box. This time he crosses and it's three. Salzburg berhasil memperkecil ketertinggalan dengan mencetak 2 gol melalui Kevin Gameiro di menit ke-53. Thomason's cross to Gameiro. Dan Ludovic Ajorque di menit ke-64. Cross from Liena, the header from Ajorque. Pada menit ke-81, tim tamu harus bermain dengan 10 pemain usai Alexander Djiku mendapat kartu kuning kedua dari wasit akibat pelanggarannya kepada Icardi. PSG kembali mencetak gol di menit ke-86 melalui Pablo Sarabia. Mbappe, blistering run again from Mbappe and that. Hasil ini membuat PSG berada di puncak klasemen dengan 6 poin, sedangkan Salzburg berada di posisi ke-20 dengan 0 poin. Sementara itu, di pertandingan lain, Lille kalah 0-4 atas Nice. Erling Haaland menggila, Borussia Dortmund hajar Eintracht Frankfurt. Borussia Dortmund menjamu Eintracht Frankfurt dalam laga pekan pembuka Bundesliga 2021-2022 di Signal Iduna Park, Sabtu 14 Agustus. Dalam pertandingan tersebut, Dortmund sukses menghajar Frankfurt 5-2. Dortmund unggul lebih dulu di menit ke-23 lewat gol Marco Reus. Frankfurt berhasil menyamakan skor di menit ke-27 lewat gol bunuh diri Felix Passlack. Namun Dortmund berhasil menambah 4 gol melalui Thorgan Hazard di menit ke-32. Erling Haaland di menit ke-34. Giovanni Reina di menit ke-58. Dan gol kedua Erling Haaland di menit ke-70. Frankfurt mencoba mengejar ketertinggalan melalui gol Jens Peter Hauge di menit ke-86. Hasil ini membuat Dortmund menempati posisi ketiga dengan 3 poin, sedangkan Frankfurt berada di posisi ke-16 dengan 0 poin. Hasil Bundesliga hari ini, Union Berlin imbang 1-1 atas Leverkusen, Augsburg kalah 0-4 atas Hoffenheim, Arminia imbang 0-0 melawan SC Freiburg, Wolfsburg menang 1-0 atas Bochum, Stuttgart menang 5-1 atas Fürth. Sepasang gol Giroud bawa AC Milan menang tipis atas Panathinaikos. AC Milan menghadapi Panathinaikos dalam laga uji coba pramusim di Nereo Rocco Stadium Minggu 15 Agustus. Pada pertandingan tersebut, AC Milan sukses menang tipis 2-1. AC Milan berhasil unggul 2 gol terlebih dahulu melalui brace Olivier Giroud di menit ke-16. Dan di menit ke-43. Avanza Cala fa partire un buon cross secondo palo Giroud, il colpo di testa. Panathinaikos sukses memperkecil ketertinggalan di menit ke-77 melalui gol Fotis Ioannidis. Dolori senza problemi, mi sembra che fisicamente ci sia errore di Tataruzano. Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, tak ada lagi gol yang tercipta. AC Milan sukses menutup laga dengan kemenangan 2-1. AS Roma hajar Raja Casablanca. AS Roma menghadapi klub asal Maroko Raja Casablanca dalam pertandingan uji coba pramusim di Olimpico Minggu 15 Agustus. Dalam laga tersebut, AS Roma sukses mencukur Raja Casablanca dengan skor 5-0. 5 gol AS Roma dalam pertandingan ini dicetak oleh Eldor Shomurodov di menit ke-17. Mancini dentro alla ricerca di Shomurodov in area, Gianluca Mancini di menit ke-20. Ecco il cross tagliato dentro, palla deviata. Hendrik Mkhitaryan di menit ke-48. Cross in mezzo, Shomurodov la sponda, Mkhitaryan.
Carles Perez di menit ke-85. Carles Perez, ancora Mayoral, ancora Carles al limite del tiro. Dan Borja Mayoral di menit ke-89. Mayoral che salta l'uomo, punta il limite, entrenare ancora Mayoral. Hingga laga berakhir, tak ada lagi gol yang tercipta. AS Roma sukses menutup laga kontra Raja Casablanca dengan kemenangan 5-0. Juventus pecundangi Atlanta. Juventus menantang Atlanta dalam pertandingan uji coba pramusim di Allianz Stadium Minggu 15 Agustus. Pada laga tersebut, Juventus sukses mempecundangi Atlanta dengan skor 3-1. Juventus membuka keunggulan melalui gol Paulo Dybala di menit ke-8. Di menit ke-18, Atlanta berhasil menyamakan skor melalui penalti Luis Muriel. Namun Juventus kembali unggul dengan mencetak 2 gol tambahan lewat Federico Bernardeschi di menit ke-39 dan Alvaro Morata di menit ke-90. Hingga pertandingan berakhir, tak ada lagi gol yang tercipta. Juventus berhasil mengunci kemenangan atas Atlanta dengan skor 3-1. Striker baru sumbang gol, Inter Milan gulung Dinamo Kiev. Inter Milan menghadapi Dinamo Kiev dalam pertandingan uji coba di U-Power Stadium Monza pada Sabtu 14 Agustus. Di laga tersebut, Inter Milan berhasil menggulung Dinamo Kiev dengan skor akhir 3-0. 3 gol Inter dalam pertandingan ini dicetak oleh Nicolo Barella di menit ke-13. Edin Dzeko di menit ke-34. Dan Stefano Sensi di menit ke-60. Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, Inter Milan sukses mengunci kemenangan 3-0 atas Dinamo Kiev. Resmi, Edin Dzeko milik Inter Milan setelah debut dan cetak gol duluan. Denzel Dumfries nyusul 18 menit. Inter Milan resmi umumkan Edin Dzeko dan Denzel Dumfries sebagai 2 pemain baru dalam interval bersusulan 18 menit saja. Uniknya, sebelum resmi jadi pemain Inter, ia langsung menyumbangkan gol saat melawan Dinamo Kiev. Sekitar sejam pasca duel, Dzeko baru diumumkan sebagai anggota baru skuad via akun Twitter resmi Nerazzurri. Menyetujui kontrak 2 tahun, dia mengenakan nomor punggung 9 sebagai suksesor natural dari Romelu Lukaku yang pindah ke Chelsea. Hanya 18 menit berselang, sang juara bertahan Liga Italia menyusul mengkonfirmasi transfer Denzel Dumfries dari PSV Eindhoven. Bek sayap kanan timnas Belanda itu datang dengan harga tebusan 12,5 juta euro plus 2,5 juta lainnya dalam bentuk bonus. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!